wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait pengembangan dan pengarahan organisasi. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Budi Anham, STM. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu memiliki 3 konsep dasar, yaitu model tradisional, model hubungan manusia, dan juga model sumber daya manusia. Model tradisional contohnya yaitu memberikan uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi agar lebih semangat dalam bekerja. Yang kedua yaitu model hubungan manusia, contohnya yaitu motivasi pegawai agar lebih semangat dengan cara mengakui kebutuhan sosial mereka. Ketiga yaitu model sumber daya manusia, contohnya yaitu pegawai tidak hanya diberi motivasi berupa uang atau barang, tetapi dari kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Motivasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motivasi instrik yang berasal dari dalam diri individu atau dorongan yang muncul karena kepuasan pribadi, minat, atau keinginan untuk berkembang. Contoh dari motivasi instrik yaitu belajar karena ingin memahami materi, bekerja karena mencintai profesinya. Oke, yang kedua ada jenis-jenis motivasi yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari faktor luar diri seperti hadiah, pujian, atau tekanan sosial. Contoh dari motivasi ekstrinsik yaitu belajar agar mendapat nilai tinggi, bekerja untuk gaji atau promosi. Selain itu, motivasi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan arah dan tujuannya. Selain itu, motivasi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan arah dan tujuannya. Berdasarkan motivasi positif yaitu dorongan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua ada motivasi negatif yaitu dorongan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau hukuman. Cukup sekian, terima kasih. Komunikasi dalam organisasi merupakan pengiriman serta penerimaan berbagai pesan organisasi, baik di kelompok organisasi formal maupun informal. Komunikasi formal merupakan jalur komunikasi resmi dengan rantai komando atau hubungan tugas, misi, budaya, dan iklim organisasi yang sangat menentukan dalam perilaku organisasi tersebut. Meskipun semua organisasi memiliki karakteristik yang khas, semua organisasi memiliki satu tujuan, satu struktur, proses untuk mengkoordinasi kegiatan, dan orang-orang yang melaksanakan peran-peran yang berbeda. Struktur organisasi bisa mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan secara luas sebagai ciri-ciri organisasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan atau membedakan bagian-bagiannya. Suatu organisasi dapat berkembang dipengaruhi oleh komunikasi. Setiap organisasi tentu memiliki visi, misi, budaya organisasi, motivasi, serta norma-norma yang sangat menentukan terhadap baik tidaknya suatu organisasi tersebut. Pada umumnya, masalah komunikasi senantiasa muncul dalam proses pengorganisasian. Komunikasi mempunyai andil membangun iklim organisasi yang berdampak kepada membangun iklim organisasi, yaitu berdampak kepada membangun budaya organisasi, yaitu nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Jenis-jenis kekuasaan itu terbagi 7 macam. Yang pertama, kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan yaitu kekuasaan yang berdasarkan atas rasa takut. Pemilik yang mempunyai kekuasaan ini dapat mengenakan hukuman dalam kata ataupun ucapan. Di dalam organisasi, pemimpin menggunakan kekuasaan paksaan ini dapat dilihat dari tindakannya yang suka menghukum, menunda pembayaran gaji, dan kenaikan pangkat, bahkan memecat pegawainya. Yang kedua, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin.
Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan ini cenderung akan mempengaruhi orang lain. Karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang mencapai jabatan dalam organisasi. Yang ketiga, kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian jabatan dimiliki oleh seseorang pemimpin yang mewujud lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Seorang yang tinggi kekuasaan tinggi ternyata mempunyai keahlian untuk memberikan fasilitas kepada orang lain. Baik, berikutnya yang keempat yaitu kekuasaan penghargaan. Jadi kekuasaan penghargaan ini muncul dari kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan peran untuk pada anggota. Peran ini bisa berupa bonus, promosi jabatan, fasilitas tambahan atau hal-hal seperti ujian dan kemampuan atas kinerja. Contohnya di perusahaan terdapat manajer yang sedang memberikan bonus atau ujian kepada tim atau KPK. Hal ini dapat membuat anggota merasa dihargai dan termotivasi. Kelima yaitu kekuasaan intensif. Kekuasaan ini bersumber dari kepribadian dan karakter positif seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur, konsisten, antara usaha dan kekuatan, akan terkena dalam kehidupan karena serta kemungkinan yang bersama dibandingkan kepentingan pribadi dikatakan memiliki kekuasaan intensif yang contohnya dalam organisasi seorang ketua yang selalu bersikap adil mau mendengar pendapat anggota memberikan tenaga yang baik akan lebih mudah dinikmati dan diikuti anggotanya. Yang keenam yaitu kekuasaan informasi. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan dan akses terhadap informasi penting yang dimiliki oleh pemimpin. Dalam organisasi, biasanya pemimpin mengetahui lebih banyak hal tentang rencana kegiatan, kebijakan, atau strategi yang belum diketahui anggota lain. Karena itulah, informasi menjadi sumber kekuasaan. Contohnya, seorang manajer proyek yang tahu perkembangan data penjualan bisa mengarahkan timnya mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu kekuasaan hubungan. Kekuasaan ini bersumber dari jaringan atau relasi yang dimiliki pemimpin. Pemimpin yang memiliki koneksi luas dengan orang-orang penting, baik di dalam maupun di luar organisasi, biasanya lebih mudah mendapatkan dukungan dan sumber daya. Contohnya, seorang manajer yang punya koneksi dengan pihak luar dapat membantu timnya mendapatkan peluang kolaborasi atau proyek baru. Nah, dari keempat jenis kekuasaan tadi, kita bisa melihat bahwa kekuasaan dalam kepemimpinan tidak selalu berarti memerintah dengan keras. Dari keempat jenis kekuasaan ini tadi, kita bisa melihat bahwa kekuasaan dalam kepemimpinan tidak selalu memerintah dengan keras. Sebaliknya, kekuasaan justru bisa digunakan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membangun kerjasama yang harmonis dalam organisasi. Manajemen konflik adalah proses untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan perselisihan secara adil dan konstruktif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hasil positif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, bukan sekedar tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hasil positif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, bukan sekedar menghentikan pertengkaran, tetapi mengubah perbedaan menjadi peluang untuk tumbuh bersama. Ada beberapa tujuan utama dalam manajemen konflik. Yang pertama yaitu mencegah dan meminimalkan gangguan agar anggota organisasi tetap fokus pada tujuan tanpa terganggu oleh konflik yang tidak perlu. Yang kedua yaitu mendorong kreativitas dan inovasi, karena dari perbedaan pendapat seringkali muncul ide-ide baru. Yang ketiga yaitu mencapai solusi yang memuaskan di mana semua pihak merasa adil dan diuntungkan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan kerja, menjaga suasana tim tetap harmonis dan penuh semangat. Strategi dalam manajemen konflik. Lalu, bagaimana cara mengelola konflik dengan baik? Berikut beberapa strategi umum yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu kolaborasi.
berkolaborasi mencari solusi terbaik bagi semua pihak melalui komunikasi terbuka dan saling memahami. Yang kedua, yaitu kompromi, menentukan titik tengah dengan memberi dan menerima sebagian keinginan masing-masing pihak. Yang ketiga, yaitu akomodasi, mengalah demi menjaga hubungan ketika kepentingan pribadi tidak terlalu penting. Yang keempat, yaitu menghindar, menunda atau menjauh sementara dari konflik hingga waktu yang lebih tepat. Yang kelima, yaitu persaingan atau penegasan, mempertahankan pendirian dengan tegas ketika kita yakin pada solusi yang benar. Jadi, manajemen konflik bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana menemukan jalan tengah yang membangun kerjasama dan saling pengertian. Dengan manajemen konflik yang baik, hubungan menjadi lebih kuat dan setiap perbedaan bisa menjadi peluang untuk berkembang. Sekian materi penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.